Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo. Saudara-saudara yang saat ini sedang beraktivitas entah di rumah maupun di tempat kerja pasti tidak asing lagi dengan yang namanya BPJS karena kita semua baik itu masyarakat umum ataupun pekerja itu pasti kenal dengan yang namanya BPJS dan setelah kita mengetahui tentang BPJS, kita juga akan membahas mengenai pengawasannya oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini sudah bersama saya dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Meiske Abdullah, Direktur LBH Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Ya. Dan narasumber kedua ada Ibu Widi Astri Aprilia, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Ya. Ya, saudara yang ada di TV hari ini, kita akan membahas lebih dulu. Kalau misalnya kita mengetahui bahwa BPJS adalah sebuah badan jaminan sosial, maka sebelum kita membahas mengenai bagaimana pengawasannya di Gorontalo, kita harus terlebih dahulu mengetahui sebenarnya apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Karena Ibu ya, di Gorontalo atau mungkin masyarakat pada umumnya mengetahui BPJS, tapi sebatas BPJS Kesehatan karena itu yang paling familiar karena berkaitan dengan akses kesehatan di rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan sendiri bagaimana, Bu? Oke, makasih Mbak. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Mbak Sari bahwa BPJS itu orang kenalnya BPJS Kesehatan. Apalagi tadi di opening disampaikannya tentang BPJS. Nah, BPJS itu ada dua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kami badan lembaga di bawah Presiden langsung yang merupakan satu undang-undang. Tapi kalau BPJS Kesehatan itu fungsinya adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sementara BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki 5 program, Mbak. Nah, mungkin orang-orang taunya tuh BPJS Ketenagakerjaan itu loh yang cairkan saldo. Sementara sebenarnya kami punya 5 program. Yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada 5 program kami, itu fungsinya melindungi pekerja. Karena judulnya BPJS Ketenagakerjaan, otomatis melindungi pekerja yang ada di seluruh Indonesia. Baik itu pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, bahkan sampai pekerja migran Indonesia. Jadi ruang lingkupnya seperti itu. Tadi kan sempat Ibu bilang pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Itu maksudnya bagaimana, Bu, perbedaannya? Nah, perbedaannya kalau pekerja penerima upah adalah orang-orang yang bekerja pada suatu instansi atau lembaga, yayasan yang ada pemberi kerjanya. Jadi kayak misalnya kayak saya, kayak Mbak Sari, mungkin Ibu juga, itu ada pemberi kerja dan kita hanya menerima upah. Dapat gaji setiap bulannya. Nah, sementara kalau bukan penerima upah adalah orang-orang yang bekerja secara mandiri. Dia tidak ada pemberi kerja. Dia memikirkan bagaimana tiap bulan dia mendapatkan income sendiri. Contohnya petani, nelayan, kemudian misalnya pedagang online, owner dari misalnya UMKM, owner apotik, itu kan mereka usaha sendiri, tidak ada pemberi kerjanya, seperti itu. Jadi perbedaannya penerima upah dan bukan penerima upah, yang satu ada pemberi kerja, satu lagi tidak ada pemberi kerja. Yang satu lagi menerima upah, yang satu lagi mencari upah sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari status kepesertaan ini memang harus memasuki dulu umur kerja, begitu? Ya, usia kerja, usia produktif dari 17 tahun. Gitu. Iya. Kemudian Bu, apa saja manfaat dari keikutsertaan dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri? Oke, tadi saya sudah sampaikan ada 5 program. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Kalau jaminan kecelakaan kerja itu otomatis kami memberikan perlindungan kepada pekerja di saat mereka berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja dan perjalanan dari tempat kerja menuju ke rumah melalui rute yang rutin wajar dilalui. Itu dari biaya pengobatan kalau terjadi resiko kecelakaan kerja, ongkos angkut dari tempat kecelakaan ke rumah sakit, santunan cacat kalau misalnya setelah kecelakaan kerja dia mendapatkan resiko cacat, sampai santunan meninggal akibat kecelakaan kerja dengan beasiswa untuk 2 orang anak. Itu baru dari 1 program. Sementara untuk jaminan kematian diberikan kepada tenaga kerja yang meninggal
bukan karena kecelakaan kerja, meninggal sebab apapun, manfaatnya 42 juta. Kalau jaminan hari tua, bentuknya tabungan, dicairkan pada saat tenaga kerja memasuki usia pensiun atau berhenti kerja. Sementara jaminan pensiun diberikan kepada pekerja BPJS pekerja penerima upah peserta kami yang mengikuti program pensiun, sama dengan teman-teman ASN. Jadi sama, dapat pensiun berkala atau dapat pensiun sekaligus tergantung dari lama mengiur. Satu lagi, jaminan kehilangan pekerjaan diberikan kepada pekerja yang mengalami resiko PHK. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari penjelasannya Ibu tadi, kita sudah dengar tadi, misalnya seseorang yang baru ikut di BPJS Ketenagakerjaan baru sebulan, otomatis iurannya juga baru di bulan tersebut. Ya, Lalu betul. ketika dia bekerja, kemudian dia mengalami kecelakaan dalam pekerjaannya, itu langsung ditanggung oleh BPJS? Iya dong. Selama dia sudah menjadi peserta dengan membayarkan iurannya, misalnya baru 2 hari aja, kemudian kecelakaan kerja, itu kita langsung cover. Yang penting sudah menjadi peserta dengan membayar iuran pertama. Berarti itu sebenarnya sistemnya jaminan gotong sosial, royong begitu gotong ya? royong. Kami itu sama dengan BPJS Kesehatan ya Bu. Jadi sistemnya itu gotong royong, bukan profit motif lembaga kita itu. Kemudian juga yang mendapatkan resiko dibantu oleh orang-orang yang tidak mendapatkan resiko. Sama kalau yang di BPJS Kesehatan yang sehat membantu yang sakit gitu kan. Jadi asas gotong royong gitu. Oke. Selanjutnya saya beralih ke Ibu Meiska Abdullah sebagai Direktur LBH Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, di mana FSPMI ini sebagai suatu lembaga yang memperjuangkan, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh. Tentu saja ini sangat berkaitan dengan pengawasan dari FSPMI terhadap perusahaan-perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada buruh di Provinsi Gorontalo. Nah, kalau Ibu Meiska sendiri selama sudah banyak berkecimpung di FSPMI, kira-kira sudah sampai di mana pengawasan FSPMI terhadap program yang ada di perusahaan, khususnya misalnya BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan lain di Gorontalo, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Sari. BPJS Tenaga Kerja maupun BPJS Kesehatan itu adalah salah satu jaminan sosial yang wajib diterima oleh pekerja. Hingga saat ini perhatian pemerintah itu sudah lebih kepada pekerja, di mana kemarin BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini adalah Jamsostek dan Askes. Kemudian dulu formula pembayarnya tidak sama seperti sekarang, ini sudah ke sini sudah lebih membaik. Artinya apa? Perhatian kepada pekerja itu sudah semakin baik. Nah, tinggal bagaimana perusahaan yang ada tenaga kerjanya yang mewajibkan mereka harus mendaftarkan seluruh pekerjanya, seluruh. Itu wajib sebenarnya. Cuma yang tadi ditanyakan Mbak Sari, bagaimana saya selama di FSPMI melihat ini masih banyak pekerja yang belum didaftarkan oleh perusahaan. Masih banyak. Bahkan ada perusahaan yang memang sama sekali tidak mendaftarkan. Mungkin dia pikir pekerja saya hanya 15 orang, nggak perlu didaftarkan. Ada seperti itu. Nah, ini memang menjadi perhatian kita semua, bukan hanya BPJS Ketenagakerjaan, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat secara umum, apalagi pekerja itu sendiri yang ketika tahu bahwa dia tidak didaftarkan atau tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dia harus mengingatkan perusahaan. Berarti ini sebenarnya tanggung jawab dari perusahaan pemberi kerja kepada pekerja ya? Kalau kita bicara pekerja penerima upah, peserta itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Karena pembayaran iuran itu pengusaha dan pekerja. Ada pembagian. Ada pembagian pembayaran iuran, dan manfaat ini memang sangat dirasakan oleh pekerja. Contoh, pekerja yang kecelakaan kerja yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BPJS Ketenagakerjaan, bahwa manfaat kecelakaan kerja, apalagi di tempat perusahaan yang memang rawan, itu hanya kecil aja, hanya luka kecil aja, itu akan dibayarkan oleh BPJS Tenaga Jadi manfaat ini dirasakan oleh pekerja, dan bukan hanya pekerja, pengusaha juga. Ketika dia kecelakaan kerja dengan pengobatan yang begitu besar,
yang akan menanggung BPJS Ketenagakerjaan dari peserta dari jaminan yang didaftarkan oleh perusahaan itu. Begitu juga klaim JHT ketika pekerja PHK yang duluan mereka akan membantu mereka itu jaminan hari tuanya. Padahal memang kami berharap itu jangan dulu diambil, biarlah itu menjadi tabungan. Ketika dia pindah nanti akan bertambah lagi. Tapi yang ada memang pekerja kita itu ketika di PHK tidak ada dana lain, tidak ada yang membantu dia untuk kehidupan dia setelah di PHK beberapa bulan ke depan. Yang ada itu JHT. Nah, kalau perusahaan tidak mendaftarkan atau perusahaan yang menunda pembayaran misalnya, tidak bisa diklaim, tidak bisa dicairkan. Tapi sejauh ini ada perusahaan yang didapati di Gorontalo tidak mendaftarkan, dan bagaimana langkah dari FSPMI? Langkah dari kami itu memang sebenarnya FSPMI ini walaupun kami ada lembaga bantuan hukum, kami bukan sebagai pengawas. Pengawas itu ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo. Kami menyurat, kami berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun kami pun berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, di mana ada pengawas di situ. Kami menginformasikan bahwa di perusahaan A itu belum terdaftar BPJS Tenaga Kerja, atau di perusahaan B iurannya sudah menunggak beberapa bulan karena ada yang mengklaim dan tidak bisa. Baik jaminan kematian, orang sudah meninggal tidak bisa diklaim. Hanya gara-gara perusahaan udah 3 bulan atau udah 6 bulan bahkan setahun tidak membayar. Nah, ini yang menjadi fungsi dari kami, salah satu fungsi dari LBH. Kami bukan pengawas tapi kami berkoordinasi dengan BPJS Tenaga Kerja dan pemerintah. Dan alhamdulillah selama ini kami berjalan bagus, koordinasi ini berjalan bagus. Intinya bagaimana program ini berjalan, bagaimana pekerja itu sejahtera, bagaimana perusahaan itu akan jalan terus. Seperti itu. Tapi bagaimana dengan misalnya ketika ada suatu perusahaan yang kemudian itu tidak menjalankan hak-hak dan kewajibannya untuk memberikan jaminan kepada pekerja. Pekerja itu bisa langsung melapor ke FSPMI. Terhadap case yang disampaikan tadi, pekerja itu bisa langsung datang ke kantor kami, bisa juga langsung ke Dinas Tenaga Kerja, bisa juga ke BPJS. Bisa juga langsung ke BPJS Tenaga Kerja. Nanti mungkin di sini ada tim yang tim koordinasi yang melibatkan juga serikat buruh di situ, melibatkan pengusaha juga, melibatkan pemerintah untuk kita bicarakan bagaimana solusinya. Apakah memang ketidakmampuan perusahaan atau memang perusahaan yang memang tidak patuh terhadap aturan ini. Dan memang ada sanksi sebenarnya. Undang-Undang 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 11 Cipta Kerja, Perpu nomor 2 maupun yang sekarang Undang-Undang 6 itu ada diisyaratkan BPJS itu adalah hak dasar. Hak dasar pekerja. Sama dia seperti upah. Upah jaminan sosial itu sama levelnya. Bukan berarti BPJS Ketenagakerjaan bukan hak dasar pekerja, tidak. Makanya ini kami juga sangat eksis ketika mendengar ada perusahaan yang tidak patuh seperti itu. Ya, selanjutnya Ibu, sebelum kita beralih ke section selanjutnya ya, bagaimana dengan kasus misalnya pemotongan gaji dan juga PHK di perusahaan-perusahaan yang mungkin saja terjadi di Gorontalo. Namun sebelum Ibu menjawab, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, kali ini kita akan beralih dulu ke Ibu Widya terlebih dahulu. Mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Gorontalo. Masyarakat Gorontalo ini Ibu, kalau misalnya Ibu melihat sejauh ini sudah menjadi pimpinan di BPJS Ketenagakerjaan, sebenarnya apa program yang paling dikenal masyarakat Gorontalo? Oke, Mbak Sari, kalau mau dibilang BPJS Ketenagakerjaan itu di Gorontalo terkenalnya namanya BPJS Kematian. Kematian. Iya, karena memang kalau mau dibilang tim kami itu masif.
untuk melakukan sosialisasi ke desa-desa. Tapi sesuai dengan budaya yang ada di Provinsi Gorontalo ini sendiri, di mana apabila terjadi kedukaan, maka ada upacara-upacara adat yang mungkin membutuhkan biaya yang lumayan. Nah, sementara jaminan kematian sendiri di BPJS Ketenagakerjaan manfaatnya adalah sebesar 42 juta. Nah, ini banyak sekali masyarakat yang sebenarnya dari 5 program tadi, kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, bahkan jaminan kehilangan pekerjaan, yang terkenalnya jaminan kematian. Karena memang selaras dengan adat budaya di sini. Nah, kadang-kadang ini yang menjadi kendala kami di di Provinsi Gorontalo, di mana saking masyarakat pahamnya tentang manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka masyarakat berlomba-lomba bagaimana caranya agar di saat terjadi resiko meninggal dunia, maka tenaga kerja yang dilindungi itu bisa ahli waris itu bisa mendapatkan manfaat 42 juta. Nah, terkadang masyarakat tidak memahami bahwa ada syarat dan ketentuan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Peserta itu harus eligible. Eligible itu apa? Bahwa peserta yang menjadi tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah orang yang aktif bekerja, melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan penghasilan. Nah, kadang-kadang di saat tenaga kerja ini sudah mengalami resiko-resiko, misalnya sakit, tidak mampu bekerja, karena keluarga tahu ada jaminan kematian. Nah, tenaga kerja yang sudah tidak bekerja ini kemudian didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya hal ini menjadi kendala di mana manfaat jaminan kematian pada akhirnya tidak bisa dibayarkan kepada ahli waris. Tapi sebenarnya prosedurnya itu adalah saat masih berumur produktif untuk bekerja sudah harus didaftarkan. Betul. Banyak kejadiannya ini di program bukan penerima upah, di mana memang mereka bekerja secara mandiri. Nah, di saat mereka harusnya di usia produktif, kalau bukan penerima upah itu kita ada batasan untuk jadi peserta dari usia 17 sampai usia 65. Nah, kadang-kadang nih yang udah usianya udah di 60, kemudian ternyata sudah tidak bekerja lagi karena itu tadi mereka tahu ada manfaat BPJS Ketenagakerjaan jaminan kematian, maka keluarganya mendaftarkan ke kami sebagai peserta. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi Ibu bilang banyak yang tiba-tiba sudah meninggal terus datang baru mendaftarkan, bagaimana respon dari BPJS sendiri, Ibu? Kalau yang sudah meninggal kemudian didaftarkan, terus terang nggak boleh. Yang lagi sakit aja nggak bisa, yang sudah tidak bisa melakukan kegiatan bekerja ya. Yang meninggal apalagi lebih nggak boleh. Cuman memang kadang-kadang ada beberapa orang yang mencoba untuk melakukan hal itu. Nah, yang jadi masalah sampai pernah waktu itu kasusnya adalah dengan memajukan tanggal kematian. Nah, di kami di BPJS Ketenagakerjaan kami ada tim yang pada saat masuk klaim-klaim yang pada saat kita terima dan terindikasi, tim ini turun ke lapangan untuk melakukan cek kasus apakah betul tenaga kerja ini pada saat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dia masih aktif bekerja atau dia masih hidup, karena memang pernah ada kasusnya Bu di BPJS Ketenagakerjaan itu sudah meninggal, kemudian didaftarkan dan tanggal kematiannya dimajukan dan itu sampai keluar akte kematiannya. Tapi ya itu, saya salut dengan tim saya, mereka bisa melihat bukti-bukti bahwa yang bersangkutan ini sudah meninggal dan akhirnya kami sempat berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk kami mengedukasi masyarakat, khususnya mungkin pemerintah daerah terkecil misalnya RT RW, agar pada saat mengajukan persyaratan untuk akte kematian diberikan data yang sebenarnya. Seperti itu. Saya beralih ke Ibu Meske lagi ya Ibu, mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu Widi tadi mengenai misalnya pekerja yang baru mendaftarkan. Kalau misalnya LBH dari FSPMI sendiri menerima aduan dengan case-nya yang sama dengan yang tadi, bagaimana FSPMI menanggapi itu? Sebenarnya kasus itu memang sengaja dibuat oleh oknum tertentu ya.
Bahkan kalau saya melihat BPJS tidak ada tim untuk melihat ini yang terindikasi hal-hal seperti ini, pasti tidak akan tahu bahwa ternyata kalau BPJS itu ketika ada klaim langsung membayarkan, kasihan dong, ini masih bisa dipakai untuk yang lain. Iya. Satu orang klaim kematian itu 42 juta, itu nggak main-main. Nah, kalau terjadi hal-hal begini 1, 2, 3, 4 bahkan lebih dari 10, ini kan bisa dipakai untuk yang benar-benar mengalami kematian. Nah, bisa dipakai untuk kecelakaan kerja, untuk yang lain, bukan untuk kematian yang memang sengaja dibuat. Kalau kami pun demikian. Tapi selama ini yang paling banyak adalah kami menangani yang penerima upah pekerja, karena terkait dengan anggota serikat buruh yang terdaftar di perusahaan-perusahaan. Kalau mandiri itu biasa memang mungkin lebih banyak dari peserta pekerja penerima upah, karena ini didaftarkan oleh pemerintah setempat. Nah, itu pun beda jaminannya. Programnya kalau di perusahaan itu paling banyak 5 program sampai jaminan kehilangan pekerjaan didaftarkan. Tapi kalau di mandiri, di peserta bukan penerima upah itu biasanya hanya 2, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ya Bu ya. Jadi itu makanya kenapa kematian ini seksi banget di masyarakat. Pas ada tahu, ternyata dapat uang dari BPJS. Ternyata apalagi kalau ada acara, ada pemberian santunan kematian, kan itu kita ekspos kemana-mana. Ada angka 42 juta yang diserahkan secara simbolis. Itu mengundang memang bagaimana caranya ini orang sakit kita buat. Padahal ini kan hal yang tidak baik sebenarnya. Dan ketika itu diketahui, oknum tersebut bisa dituntut dengan pidana penipuan. Iya. Jadi sebenarnya FSPMI tetap pada koridor perundang-undangan yang ada, tetap sesuai aturan yang ada. Tapi kan Ibu, bukankah misalnya orang-orang atau pekerja-pekerja yang sampai akhirnya harus mengklaim itu di saat mereka kan membutuhkan yang namanya mereka mungkin saja merasa tidak adil sehingga kemudian mereka pergi ke melakukan aduan dan lain sebagainya. Kalau dari Ibu sendiri, apakah ini juga termasuk dalam tidak terjaminnya kesejahteraan sosial? Karena misalnya siapa yang patut disalahkan atas kejadian ini? Apakah memang FSPMI harus menuntut dari perusahaannya sendiri karena tidak mendaftarkan karyawannya atau bagaimana? Kalau terjadi hal seperti itu, kembali lagi ada pengawas ketenagakerjaan. Bagaimana ini diedukasi dan diberikan sanksi. Itu sebenarnya ada sanksi pidana terhadap pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerjanya pada jaminan ini, 2 jaminan ini. Tapi yang paling banyak itu jaminan ketenagakerjaan, karena di situ ada 5 program yang memang kesemuanya terkait dengan hajat hidup pekerja, baik dari kesejahteraannya maupun jaminan setelah dia meninggal, anak-anaknya bisa dapat beasiswa dari BPJS. Seperti itu. Jadi ada jangka panjang. Begitu juga dengan jaminan kehilangan pekerjaan, yang memang ketika pekerja di PHK ada 6 bulan dia akan mendapatkan bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, tentunya dengan prosedur yang sudah diatur oleh undang-undang seperti itu. Ya, kemudian banyak sekali ya, bukan banyak sekali, maksudnya sering kali saya melihat di berita-berita mengenai kasus pemotongan gaji, kemudian PHK di perusahaan-perusahaan yang ada di Gorontalo. Nah, kebanyakan di media-media itu saya lihat FSPMI misalnya turun untuk menggelar aksi dan lain sebagainya. Bagaimana FSPMI sendiri melihat fenomena PHK ini dan pemotongan gaji? Fenomena PHK ini secara terus-menerus tidak bisa kita hindari. PHK ketika seorang pekerja itu ketika dia sudah jadi pekerja hanya 2, dia akan diberhentikan atau dia mengundurkan diri dari pekerjaannya. PHK tidak bisa kita hindari. Cuma pemotongan upah yang tidak sesuai peruntukannya itu yang kita secara tegas kami koreksi terhadap perusahaan, ataupun upah yang tidak sesuai dengan UMP. Karena di dalam slip gaji, di dalam take home pay yang diterima oleh pekerja, upah yang diterima oleh pekerja itu ada pemotongan. Contoh, ada pemotongan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ada pemotongan untuk BPJS Kesehatan, ada pemotongan-pemotongan lain, iuran-iuran lain yang memang diatur oleh perusahaan. Kalaupun itu sesuai peruntukan tidak masalah. Saya pernah menangani
2019 ada salah satu perusahaan yang memotong upah karyawan dan jelas itu iuran BPJS Ketenagakerjaan, tapi tidak disetorkan ke sini. Dan itu saya laporkan ke Polda Gorontalo. Pernah kejadian. Pekerja itu 240 orang, bukan sedikit. Memang mereka membayar. Setelah dipotong semua, dibayar, tapi tidak dibayar sejumlah 240 ini. Yang dibayar hanya 50 orang. Bulan depan 20 orang. Bulan depannya lagi 30, bervariasi. Nah, uang yang lain ini kemana? Ketika ada klaim yang tidak dibayarkan, maka itu adalah masalah buat dia. Bukan hanya pengusaha, tapi pekerja pun jadi masalah. Ini yang kemarin saya agak keras kemarin ketika hal-hal seperti itu. Janganlah, ikutilah aturan yang ada. Kita ini sudah diatur, ini negara sudah mengatur semua. Jangan, saya lapor kemarin itu penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Dan kita koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 2019 kalau tidak salah. Itu perusahaannya di Gorontalo. Kota Gorontalo. Tidak di Kota Gorontalo. Dan itu diperiksa. Akhirnya damai dengan membayarkan iuran tagihan beberapa tagihan mundur. Dibayarkan, kalau tidak saya akan teruskan. Tapi itu memang ada sanksinya ya Bu berdasarkan Ada ini ya? sanksinya. Sanksinya. Ada sanksinya, kembali ke pengawas. Sanksi hukum? Sanksi hukum ada. Sanksi hukum itu kepada pengawas. Ada aturan yang mengatur itu. Jadi kalau saya dari LBH, kami tidak bisa memberikan sanksi kecuali kami melaporkan. Kalau ada penipuan, penggelapan, kami laporkan sampai ke pengadilan, atau kalau memang ini secara administrasi kita serahkan ke dinas terkait. Seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke section yang selanjutnya, saya beralih ke Ibu Widi lagi. Mengenai, tadi kan Ibu sempat bilang bahwa di BPJS juga ada BPJS tentang jaminan hari tua, selain daripada BPJS yang kematian yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Gorontalo. Nah, juga tadi Ibu di awal-awal sempat bilang bahwa iuran ini juga berlaku jaminannya terhadap pekerja migran Indonesia yang artinya tidak bekerja di Indonesia begitu. Nah, tapi sebelum Ibu menjawab, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sapa Gorontalo, masih dengan dua narasumber pada pagi hari ini, ada Ibu Widi Astri Aprilia dan Ibu Meiska Abdullah. Saya beralih ke Ibu Widi lagi mengenai misalnya tadi di awal-awal Ibu sempat bilang bahwa iuran itu atau jaminan dari jaminan kesejahteraan pekerja itu tidak hanya misalnya di pekerja-pekerja yang ada di Indonesia sendiri, tapi juga pekerja-pekerja yang termasuk dalam pekerja migran, artinya tidak bekerja di Indonesia. Nah, apakah memang walaupun tidak bekerja di Indonesia, tapi bisa dapat jaminan, Ibu? Ya, tentunya bisa, karena yang tadi kita sampaikan bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan itu untuk seluruh pekerja orang Indonesia, bahkan warga negara asing yang 6 bulan bekerja di Indonesia berturut-turut pun itu wajib dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi warga kita yang bekerja sebagai pahlawan devisa ya di luar negeri. Nah, itu perlindungannya kita bekerja sama dengan BP2MI, di mana perlindungan diberikan pada saat mereka berada di di tempat karantina, kemudian selama mereka bekerja di luar negeri, dan pada saat mereka pulang ke Indonesia itu perlindungannya masih ada. Seperti itu. Jadi perlindungannya memang menyeluruh, bagaimana pemerintah memastikan seluruh pekerja yang ada di Indonesia, seluruh pekerja yang ada di luar selama dia memang legal, makanya bekerja sama dengan BP2MI itu terlindungi dalam program BPJS. Yang penting KTP-nya Indonesia. Betul. KTP luar negeri pun kayak WNA bisa. Selama dia 6 bulan berturut-turut menjadi bekerja di Indonesia, dia wajib menjadi dapat. Berarti tidak harus, berarti memang semua pekerja ya yang berkaitan dengan Indonesia, tapi batasnya cuma 6 bulan saja bekerja di Indonesia, atau bagaimana Ibu? Dia minimal bekerja 6 bulan berturut-turut di Indonesia, wajib jadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau dia baru 2 bulan ya dia belum wajib, kecuali kalau memang perusahaan tempat dia bekerja mau mendaftarkan boleh. Gitu. Tapi maksudnya dalam kurun waktu 6 bulan dia bekerja, kemudian dilanjutkan Ya, misalnya kalau sampai dia dilanjutkan bertahun-tahun. sampai dia memang sudah tidak bekerja lagi di Indonesia, atau misalnya dia kembali atau misalnya berhenti, baru dihentikan perlindungannya. Ya, Seperti saya itu. pun sebenarnya baru mengetahui karena Oh, saya pikir kalau misalnya mendapatkan jaminan di BPJS Ketenagakerjaan itu harus KTP-nya Indonesia atau warga negara Indonesia. Ternyata WNA juga bisa. Yang penting iya. dia Minimal bekerja 6 di bulan Indonesia. berturut-turut itu wajib. Setelah 6 iya. bulan berturut-turut wajib jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Nah, selanjutnya Ibu, saya ingin bertanya mengenai jaminan hari tua yang tadi sempat Ibu bilang. Sejauh ini jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, apakah memang sudah maksimal menurut Ibu sejauh ini? Kalau mau dibilang maksimal, tentu maksimal untuk perusahaan yang mendaftarkan atau melaporkan upah sebenarnya dari tenaga kerja tersebut. Tidak maksimal kalau perusahaan merupakan PDS upah, perusahaan daftar sebagian upah. Kenapa nggak maksimal? Karena kan iuran jaminan hari tua itu kan bentuknya tabungan ya Mbak ya, dicairkan pada saat mencapai usia 56 tahun, atau dia berhenti dari perusahaan, atau dia PHK. Itu iurannya 5,7% dari gaji yang dilaporkan. Nah, 3,7% itu dibayarkan oleh perusahaan. 2% dipotong dari tenaga kerja. Jadi kalau misalnya gajinya saya misalnya 5 juta, kemudian saya dilapor hanya 3 juta, otomatis tabungan saya berkurang. Tentunya itu nggak maksimal yang diterima oleh tenaga kerja pada saat dia nanti memang sudah memasuki persyaratan untuk mencairkan saldonya. Sehingga itulah tadi kerjasama kami dengan FSPMI ataupun dengan petugas pengawas, bagaimana kita memastikan perusahaan itu melaporkan upah sesuai dengan yang diterima oleh tenaga kerja, karena berhubungan dengan manfaat yang nanti diterima oleh tenaga kerja. Nah, bagaimana caranya kita memastikan bahwa tenaga kerja ini tahu self aware untuk memastikan bahwa oh iya benar ya upah saya dilaporkan oleh perusahaan itu sesuai. Kami punya aplikasi namanya Jamsostek Mobile. Jadi Jamsostek Mobile ini bisa di-download oleh pekerja-pekerja yang ada di Indonesia untuk melihat berapa saldonya saat ini, berapa upah yang dilaporkan oleh tenaga kerja, dan jaminan apa saja yang didaftarkan oleh perusahaan. Jadi kami sekarang lagi campaign untuk teman-teman pekerja yang ada di seluruh Indonesia, ayo download Jamsostek Mobile agar kalian memastikan kalian terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Di dalam aplikasi JMO ada juga manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dilihat di aplikasi itu, seperti manfaat layanan tambahan untuk pinjaman perumahan, untuk KPR, atau misalnya untuk renovasi rumah, itu ada informasinya di aplikasi JMO itu. Gitu. Tapi kalau misalnya begini Bu, misalnya case-nya ini iurannya Ibu sama, misalnya setiap bulan misalnya 18.000 atau berapa begitu. Nah, kemudian pada saat dia mengalami saat dia bekerja, dia mengalami kecelakaan yang kecil, itu kan juga sudah ditanggung oleh BPJS. Nah, kemudian apakah kalau misalnya anggaran yang keluar di saat dia kecelakaan kerja, apakah akan terpotong nanti ketika dia sudah jaminan hari tuanya? Oh iya, oke. Setiap program itu ada iurannya. Jaminan kecelakaan kerja iurannya 0,3% dari kecelakaan kerja itu bukan 0,3%, dia ada 5 rate tergantung jenis perusahaannya. Jaminan kematian 0,3%, jaminan hari tua ada 5,7%, dan yang lainnya ada iuran masing-masing. Otomatis kalau terjadi resiko kecelakaan kerja, kami tidak akan mengganggu iuran jaminan hari tua dari pekerja dan perusahaan. Kita menggunakan iuran jaminan kecelakaan kerja. Jadi meskipun misalnya kayak ini, kita ada kasus nih ojek online, dia ikut 2 program kecelakaan kerja dan kematian. Kemudian dia saat ini mengalami resiko kecelakaan kerja, kalau nggak salah di daerah Sumatera itu masih dirawat sampai sekarang dan biaya perawatannya 3 miliar. Itu tidak mempengaruhi iuran-iuran lainnya dia. Kalaupun dia ada jaminan hari tuanya, ya dia jaminan hari tuanya berjalan seperti biasa. Tetap full, tidak berpengaruh terhadap jaminan hari tua.
Untuk kasus jaminan kecelakaan kerja Mbak, biaya pengobatannya kita unlimited. Unlimited, kelasnya kelas 1 di rumah sakit pemerintah, kelas 2 di rumah sakit swasta. Tidak ada pembatasan biaya selama itu sesuai indikasi medis untuk pengobatan kecelakaan kerja. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa manfaat, ya tentu bermanfaat sekali ya, apalagi untuk pekerja, buruh yang ada di Provinsi Gorontalo pada khususnya dan pada umumnya di masyarakat Indonesia. Saya beralih lagi ke Ibu Meiska. Selama Ibu sudah bertahun-tahun ya ada di LBH FSPMI, kira-kira sejauh ini di Gorontalo apa sih kasus yang paling besar mengenai pekerja dan buruh di Provinsi Gorontalo yang sudah Ibu tangani sebelumnya? Kasus yang paling besar, kalau terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu yang saya bilang tadi, ada laporan pidana ke Polda Gorontalo dan itu heboh, agak sedikit wow gitu kan, karena buruh-buruh ini rawan kecelakaan. Kemudian kalau kasus-kasus lain ya paling PHK yang saat ini ada 200, hampir 300 orang yang LBH kami tangani, itu PHK karena perusahaan tutup. Ya kalau terkait dengan LBH saya, itu paling banyak yang kami tangani itu pesangon. Pekerja yang sudah di PHK dan tidak mendapatkan pesangon. Apalagi sudah tidak dapat JHT, tidak dapat pesangon lagi ya. Ini luar biasa memang. Karena ketika karyawan datang ke saya, pekerja atau ex pekerja datang, duluan saya tanya, didaftarkan BPJS nggak? Nggak tahu Bu. Lah, kok nggak tahu? Karena memang kadang-kadang ada pekerja yang tidak tahu bahwa dia adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal itu dipotong iurannya, cuma memang perusahaannya yang tidak memberitahukan. Bahkan ada juga yang dia tahu dia adalah peserta, tapi ketika klaim ternyata tidak didaftarkan, sudah di-off-kan beberapa tahun yang lalu. Ini memang masalah-masalah yang sering ada di lapangan dan ini setiap tahun, setiap hari ada masalah seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Tapi misalnya ada solusinya tidak? Misalnya kalau seperti yang Ibu Meiska bilang tadi, mereka di PHK karena perusahaannya yang tutup, artinya bisa jadi perusahaannya bangkrut atau tidak ingin melanjutkan lagi usaha tersebut. Nah, kalau misalnya ada aduan terhadap di LBH misalnya mengenai case tersebut, solusinya misalnya bagaimana? Haruskah memang diproses secara hukum karena namanya LBH atau bagaimana Ibu? Dalam proses ketenagakerjaan ada yang namanya bipartit. Penyelesaian secara bipartit, kemudian ada mediasi. Jadi sebelum kami masuk ke Dinas Tenaga Kerja ada bipartit yang kami lakukan antara pekerja dengan pengusaha. Apa hak-hak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Bahkan dulu itu yang heboh itu, yang wow itu, mereka didaftarkan di BPJS Tenaga Kerja, aktif hampir semua, bahkan semua. Nah, mau mencairkan JHT ini harus numpuk di sini kan. Kalau kita semua datang ke sini itu pasti banyak. Makanya koordinasi yang tadi yang saya bilang, kami selalu berkoordinasi dengan BPJS yang datang ke sana. Membuka kantor di salah satu rumah pengurus. Kami buat tenda, buat meja banyak, pelayanannya kami pindahkan ke sana. Saya berkoordinasi dengan kepala BPJS, kemudian teman-teman BPJS di hari Jumat datang ke sana. Itu dilayani semua, 200 lebih. Padahal memang bisa JMO, cuma itu tadi karena saking banyaknya dan pekerja yang gaptek. Karena pekerja itu pekerja pabrik yang rata-rata tidak punya handphone, yang tidak tahu aplikasi, bahkan anaknya pun tidak tahu, istrinya pun tidak tahu, sama-sama pekerja pabrik, sama-sama peserta BPJS Tenaga Kerja, sama-sama tidak tahu buka JMO, sama-sama tidak ada handphone. Ini yang kemudian kami berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, datang ke sana. Itu kayak tenda, waktu itu sepertinya pada datang orang dari Panwas, mereka pikir saya lagi kampanye. Padahal tidak ada bendera partai satupun karena ini saking banyaknya orang, 200 lebih. Ini ada apa? Pada banyak yang datang. Oh tidak, ini lagi pencairan BPJS. Oh bisa dong. Bisa. Itu koordinasi dengan BPJS yang saya bilang kami selama ini berkolaborasi dengan BPJS Tenaga Kerja dan tidak ada case yang tidak ada solusinya. Gitu. Tapi Ibu Widya, kalau misalnya seperti yang Ibu Meiska sampaikan tadi, anak, suami, istrinya tidak tahu bahwa mereka terdaftar. Nah, jika suatu saat nanti mereka mendapatkan kecelakaan di saat bekerja dan mereka tidak tahu bahwa mereka ternyata terdaftar,
Itu bagaimana Ibu iurannya? Kalau misalnya mereka memang melakukan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka nggak tahu mereka itu peserta, terjadi resiko kecelakaan kerja. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama perusahaannya lapor, karena kan kasus kecelakaan kerja itu yang lapor harus perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan bahwa ada tenaga kerjanya yang mengambil resiko kecelakaan kerja. Yang kedua bisa jadi rumah sakit. Kami sudah bekerja sama dengan hampir seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo. Biasanya kalau orang masuk ke rumah sakit, ditanya dulu kronologisnya. Ini kecelakaan kerjanya seperti apa? Oh ini pada saat di kantor misalnya kepleset. Oh ini pada saat dia misalnya lagi potong-potong tebu, tangannya kepotong karena tebu. Orang di rumah sakit ada PIC-nya kami. Oh ini kasus kecelakaan kerja. Bapak dari perusahaan apa? Bapak ada kartunya atau enggak? Kami punya aplikasi. Perusahaan PIC langsung ngecek di aplikasi ini terdaftar nggak BPJS Ketenagakerjaan. Kalau enggak, KTP-nya dikirim di grup WA dengan tim BPJS Ketenagakerjaan. Tolong dicek tenaga kerja ini dari perusahaan ini KTP-nya ini terdaftar atau tidak. Kalau memang terdaftar dan kita pastikan bahwa itu kasus kecelakaan kerja, maka itu langsung di kami ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya memang dia masih menjadi peserta dengan iurannya aktif, otomatis kami handle. Tapi kalau misalnya ternyata dia sudah tidak nonaktif, perusahaan tidak daftarkan atau perusahaan nonaktifkan tenaga kerjanya, atau misalnya perusahaan menunggak iuran, otomatis itu menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja minimal sama seperti yang BPJS Ketenagakerjaan berikan. Seperti itu. Jadi kalau pengobatan unlimited, perusahaan harus kasih pengobatan unlimited. Kalau misalnya ada cacatnya, misalnya cacat total tetap, cacat fungsi, perusahaan harus kasih minimal sama dengan yang BPJS berikan. Seperti itu. Saudara, menarik sekali apa yang baru saja disampaikan oleh Ibu Meiske dan juga Ibu Widi tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali di program Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Tibalah kita pada segmen terakhir tentang BPJS dan juga bagaimana FSPMI terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Gorontalo. Saya mau ke Ibu ini lagi ya, Ibu Widya. Sebenarnya tentang pembahasan mengenai jaminan kematian yang tadi sempat Ibu bilang bahwa ini yang paling fenomenal ya di Gorontalo. Famous. Kemarin itu sempat ya Ibu saya dengar ada kasus tentang orang lain yang meninggal, tapi kemudian yang datang mendaftarkan di BPJS itu misalnya keluarganya dan cairnya itu ke keluarganya, tapi tidak digunakan untuk kematian orang tersebut. Kira-kira bagaimana itu Ibu? Kalau kasus yang jaminan kematian kemudian cairnya ke keluarganya, tapi kalau itu saya belum tahu ya. Yang kasus itu adalah orang yang sudah sakit, kemudian mendaftarkan suaminya ke BPJS Ketenagakerjaan, klaimnya kami tidak bisa bayarkan karena pada saat kami cek kasus itu didapat bukti-bukti bahwa memang tenaga kerja itu tidak layak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan ini sampai ke pengadilan. Bergulir sampai pengadilan dan alhamdulillah di bulan Mei atau Juni kemarin sudah ada putusannya dan bahwa memang BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini menang terkait kasus tersebut karena memang ada indikasi fraud dari keluarga dari tenaga kerja ini yang mendaftarkan pekerja yang memang sudah tidak bisa bekerja. Jadi saya menghimbau sih ke seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah untuk melindungi pekerja, orang yang bekerja secara aktif mencari upah, mencari rezeki dan bukan orang-orang yang memang sudah tidak bekerja lagi seperti itu. Karena kalau terjadi kasus seperti itu, ya pada saat kita maju sampai ke pengadilan pun karena kami ini diatur oleh undang-undang, maka ya secara nggak langsung pasti
kami sesuai dengan undang-undang lah seperti itu gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya orang yang di rumah sakit ini memang sudah misalnya sebulanan di rumah sakit, tapi memang umurnya masih produktif untuk bekerja, begitu? Dia memang seorang pekerja, tapi dia lama di rumah sakit. Terus ada orang yang datang untuk mengklaim. Kalau misalnya orangnya udah lama di rumah sakit dan dia didaftarkan pada saat dia masih aktif bekerja, bisa. Ya, misalnya dia daftar di BPJS Ketenagakerjaan bulan Januari, pada saat dia aktif bekerja. Kita yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah pada saat dia didaftarkan. Kalau pada saat dia didaftarkan dia aktif bekerja, boleh. Kemudian perjalanan dia dalam proses bekerja, kemudian dia sakit, kemudian nanti dia meninggal dunia, tetap dapat manfaat. Yang tidak itu ketika didaftarkan saat dia sudah sakit. Oh betul. Iya. Kan dia tidak bekerja lagi, tidak mampu. Kalau orang yang sakit di rumah sakit, kira-kira dia bekerja apa? Otomatis dia fokus ke proses penyembuhannya pada saat pendaftaran pertama. Tapi kalau memang dia sudah jadi peserta jauh-jauh hari, nggak ada masalah selama iurannya dibayar dan dia masih aktif, ya kami tetap bayarkan manfaatnya kalau dia nanti meninggal dunia. Seperti Jadi itu. memang ketika masih dalam periode yang sedang sehat-sehatnya tubuh ini, silakan daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jangan nanti pas sudah sakit baru ingat bahwa ada jaminan. Apalagi yang daftarnya ahli waris ya, aduh ini ada niat jahat berarti kan, ada niat-niat tertentu ini. Gitu, iya Ibu. Selanjutnya Ibu bisa yang terakhir sampaikan closing statement Ibu mengenai bahasan kita kan. Jadi dari saya, khususnya dari BPJS Ketenagakerjaan, kami berharap bahwa program BPJS Ketenagakerjaan ini dapat melindungi seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kami dari BPJS Ketenagakerjaan, tapi menjadi komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah setempat dan juga instansi-instansi lain, memastikan seluruh pekerja yang ada di ruang lingkup pekerjaannya, bahkan di sekitar mereka, mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat pekerja Indonesia, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Dan mencegah tentunya munculnya masyarakat dengan kemiskinan ekstrim baru di saat terjadi resiko kecelakaan atau kematian, bahkan resiko lainnya pekerja tidak memiliki jaminan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya beralih ke Ibu Meiske sebagai LBH yang juga tentunya selama bertahun-tahun ini banyak sekali menangani kasus ya tentang pekerja-pekerja yang kira-kira menurut mereka itu tidak adil atau tidak mendapatkan perlindungan dari ini. Nah, Ibu sendiri kira-kira apa himbauannya untuk para pekerja ini dan para perusahaan untuk lebih aware lagi tentang kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan? Ya, kepada para pekerja saya menghimbau ketika Anda menjadi pekerja, pekerja adalah penerima upah, baik dalam bentuk upah maupun imbalan dalam bentuk lain. Dia bekerja yang menerima upah. Ketika mengetahui tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, silahkan melapor ke instansi terdekat. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja maupun bisa datang ke kantor saya. Kami akan berkolaborasi untuk bagaimana meneruskan laporan ini. Kemudian kepada pengusaha, daftarkanlah pekerja bukan hanya sebagian tapi semua, karena keuntungan mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu bukan hanya bagi pekerja tapi juga bagi pengusaha. Seperti yang disampaikan Ibu Widi tadi, ketika ada risiko kecelakaan ataupun risiko lain itu akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan tidak akan mengambil dari program yang lain. Ini kan luar biasa sekali. Ada berapa program di situ. Bahkan kalau kita bicara memang BPJS Ketenagakerjaan ini tidak akan habis. Yang terkait pekerja, terkait manfaat itu waktu itu tidak akan cukup. Olehnya saya berharap itu adalah hak pekerja yang diatur di undang-undang. Begitupun sebaliknya di pengusaha diatur di undang-undang. Kita semua diatur di undang-undang. Ikutilah aturan yang ada. Bayarkanlah. Jangan sampai menunggak pembayaran, apalagi tidak mendaftarkan. Ya, apalagi sebenarnya BPJS itu bukan manfaatnya itu bukan untuk orang lain ya, untuk diri sendiri. Makanya kita juga harus lebih aware pada diri sendiri, karena jangan sampai misalnya suatu saat kita menemui masalah-masalah ketika sedang bekerja, itu ternyata kita sendiri yang dulunya waktu masih sehat tidak
mengurus tentang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, menarik sekali sebenarnya apa yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, dan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Widi dan juga Ibu Meske sudah menjadi narasumber pada program Sapa Gorontalo pada pagi hari ini. Saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program Sapa Gorontalo di Kompas TV Gorontalo. Assalamualaikum dan sampai jumpa.